saya kira refresh di minggu lalu seperti apa, overview-nya mungkin bisa diberikan gitu. Silakan ada sukarela mungkin dari teman-teman yang ingin memberikan testimoninya gitu, minggu lalu belajar apa. Di sini ada kurang lebih 6 orang ya berarti ya. Iya nih kira-kira ada. Silakan. Dari Mbak Alma Penda, Mbak Erma, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin kita tunjuk kali ya pada malu-malu mungkin pada siang hari ini mungkin silakan Mbak Erma nih udah open mic dan siang ya. Lalu saya jujur nih minggu lalu bolos. Mbak Nadira mungkin masih ingat sama saya. Mbak Erma ini dosen loh Pak. Oh baik. Mana apa-apa tapi kenalan, saya jadi belum tahu Bu. Iya, maaf saya bolos sih minggu lalu, baru dengerin recordnya aja. Ayo teman-teman yang kemarin minggu lalu udah join. Ditunjuk yang lain, Mas Rizky. Mungkin Mbak atau Mas Alma Venda bisa coba open mic. Oke. Thomas Ronaldo Felipe nih bisa open mic. Baik, mungkin sedang ini ya mempersiapkan Arkis Pro-nya. Nanti kita sambil diskusi interaktif aja, nggak apa-apa, karena untuk materi hari ini cukup padat gitu ya. Minggu lalu jadi kita sudah perkenalan dengan yang namanya Geodata Management. Mungkin sambil saya refresh. Oke. Saya coba share screen. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar yang namanya Geodata Management. Geodata Management ini adalah fundamental ya, bagaimana kita bisa mengelola data kita di dalam sistem ArcGIS. Jadi kemarin kita kenalkan yang namanya dengan geodatabase, itu seperti apa dan apa benefitnya gitu ya, dibanding hanya kita menyimpan di dalam shape file ya, atau bentuk-bentuk file format yang lain yang itu belum bisa di-manage dengan best practice dan industri standar seperti itu. Jadi dengan adanya geodatabase, kita bisa mengelola data kita dengan lebih efisien, sehingga bisa sentralisasi dan kita bisa manage lebih besar juga size-nya, seperti itu. Nah, berangkat dari pengenalan geodata management, kita lanjutkan untuk yang seri kedua ini adalah terkait dengan analisis. Jadi kalau kita berbicara sistem, tentu kalau hanya berkutat di data manajemen, rasanya GIS belum bisa maksimal ya dan optimal pemanfaatannya. Karena GIS itu tidak hanya mengelola data, tapi juga bisa analisis data dan publikasi, seperti itu. Nah, untuk publikasi mungkin belum di sesi ini, tapi di sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Nadira, seperti itu. Oke, itu sedikit overview untuk di minggu lalu. Kita akan jump in ke materi minggu ini, yaitu terkait analisis in ArcGIS Pro. Jadi ada 4 pointers seperti minggu lalu. Kami akan menyampaikan dulu secara teori, mungkin kurang lebih 30 menit, maksimal mungkin 45 menit, plus tanya jawab gitu ya. Jadi ada 4 poin: pengenalan analisis di dalam ArcGIS Pro, kemudian juga pengenalan spatial analisis itu seperti apa, kemudian kita juga berkenalan dengan yang namanya model builder itu apa, kemudian juga nanti ada bonus fitur saat ini ArcGIS sudah mensupport yang namanya data engineering. Mungkin ini hal yang baru mungkin bagi teman-teman terminologi ini, namun kita akan coba untuk sampaikan dengan mungkin pemahaman yang ini ya, sebaik mungkin nantinya dipahami seperti itu. Oke, pointer yang pertama terkait dengan introduction, terkait dengan analisis di ArcGIS Pro. Jadi kalau kita berbicara GIS, ini nampaknya luas gitu.
end-to-end prosesnya luas. Jadi mulai berbicara data kemarin yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Data itu juga kemarin kebetulan kita menyiapkan datanya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kalau kita sudah berada di industri, sumber data itu akan sangat kompleks gitu ya. Ada sistem yang akan mengenerate data, ada sensor yang mengenerate data, ada juga pengukuran primer di lapangan yang itu mengenerate data juga. Jadi kalau nggak di-manage, kalau kita belum belajar minggu lalu, mungkin akan kesulitan nih dalam manajemen data di masa mendatang seperti itu. Kemudian data yang sudah dikumpulkan tentu di-manage dan di-assess. Dan proses selanjutnya adalah analisis. Jadi kalau kita boleh berbicara secara end-to-end proses di dalam GIS, di seri kedua ini mungkin sudah membahas kurang lebih mungkin 50% ya, dari journey kita sampai nantinya memanfaatkan GIS sebagai decision support system. Nah, untuk kita bisa mengambil action gitu ya, dari apa yang kita analisis. Jadi kita ingin memberikan pemahaman bahwasanya tentu untuk belajar GIS dan end-to-end prosesnya masih ada step nantinya selama 4 series ini, dan insya Allah akan bisa mengcover semua ini. Oke. Nah berikutnya juga di dalam GIS analisisnya juga berkembang pesat gitu ya. Nggak hanya satu jenis aja. Dulu kalau saya waktu kuliah 9 tahun yang lalu, saya belajar terkait dengan sektor analisis gitu ya, dan berkembang raster analytics sudah ada. Sekarang jauh lebih banyak gitu ya terkait dengan dunia peranalisisan di dalam GIS. Jadi sekarang di dalam GIS kita sudah kenal yang namanya interactive visual analytics. Jadi bagaimana kita membantu ya dalam hal untuk membaca satu data, kita sajikan dengan grafik, kemudian kita sajikan dengan data visualization teknik yang lain, seperti tree chart, kemudian dengan time series atau graphical chart dan lain sebagainya. Kemudian juga berkembang juga seperti spatio-temporal analysis, kalau datanya sudah time series based. Kemudian kita sudah kemarin seperti minggu terkait big data ya. Data juga kita bisa analisis dengan GIS. Sampai yang saat ini sedang sangat booming itu ya di tahun 2023, kata Elon Musk ini tahunnya AI gitu, kan besar untuk AI. Solusi dari GIS juga bisa integrate dengan yang namanya AI. Kita sebutnya sebagai perpaduan Geo dengan AI, sebenarnya Geo AI. Jadi kita bisa manfaatkan manfaatkan teknik-teknik dari AI ya, untuk kita aplikasikan ke data Geo punya kita gitu ya. Contohnya di sini mungkin terkait dengan data point cloud dari LiDAR ataupun data image dari citra satelit. Kita bisa otomasi untuk mendapatkan suatu insight gitu ya. Kemudian juga berkembang dari AI juga tidak hanya dalam satu waktu, kita berkembang juga ke arah predictive modeling. Jadi bisa memprediksi masa depan lah ya, kurang lebih seperti itu dengan historis data yang ada. Nah ini adalah satu bentuk capturean gitu ya dalam satu slide, bahwasanya analisis dalam GIS itu semakin advance. Jadi cara kita untuk mendapatkan insights dan understanding itu semakin banyak ya dengan data yang kita miliki dan mau apa data yang kita olah ini menghasilkan insight-nya seperti itu. Kemudian juga di dalam ArcGIS tentu dibekali gitu ya. Jadi kalau kita berbicara platform, ArcGIS ini di ranah itu. Jadi kita akan lebih fokus ke platformnya. Dengan adanya platform ini kita bisa mengolah data kita. Dan tentunya ArcGIS dibekali dengan yang namanya focus capabilities gitu ya. Jadi dalam ArcGIS Pro yang sudah kita install dan kita gunakan minggu lalu, ini berkembang gitu ya. Misalkan kita butuh, saya butuh analisis lebih lanjut nih terkait dengan analisis network. Kita punya namanya network analis. Kemudian saya butuh nih data image, semua saya analis, kita juga punya namanya image analis. Kemudian juga untuk extension yang lainnya. Nah, mungkin kita fokus ke bagian yang analytics, karena di sini dibagi 3 ya, ada analytics, data management, sampai ke production mapping and charting. Nah, ini kita akan berbicara terkait dengan spatial analysis.
Jadi bisa bilang kalau kita dari slide ini di analitis ini ada kurang lebih 5 bagian ya. Spatial analysis, network analysis, 3D analysis, image analysis sampai geostatistical analysis. Jadi kalau kita berbicara spatial analysis itu tidak sama dengan spatial analysis. Jadi bisa dibedakan terminologi mana ini adalah tools dan mana yang sifatnya ini adalah satu konsep ya ataupun satu terminologi yang lebih luas seperti itu. Jadi kita akan berbicara analisis yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada spatial analysis tools saja. Jadi dengan kajian spatial analysis kita bisa menjawab ya. Untuk harapannya dengan ada analisis kita menjawab nih what questions, how questions, dan sebenarnya ada why juga. Jadi nggak cuma what, tapi kalau kita nanti sudah berbicara terkait dengan tidak hanya deskriptif, tapi sudah sampai ke kognitif, preskriptif, itu kita bisa mendapatkan how-nya gitu ya. Jadi kalau ini mungkin jadi satu framework yang ingin kita sampaikan juga ke teman-teman bahwasanya ini akan sangat bermanfaat sekali framework atau workflow seperti ini gitu ya. Jadi apapun itu situasinya, kurang lebih bisa diaplikasikan ke setiap situasi tersebut. Misalkan kita menemui satu problems ya atau challenge ketika perkuliahan, timbul nih satu bentuk pertanyaan ya yang mungkin teman-teman sedang akan cari jawabannya. Teman-teman siapkan dan eksplorasi apa yang kira-kira bekal disiapkan gitu ya. Contohnya kalau di JS ya datanya gitu. Kemudian coba dianalisis dengan apapun itu gitu ya. Satu metodologi, satu perhitungan yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan. Kemudian tentu dihasilkan hasil. Kita interpretasikan hasilnya. Kalau kurang bagus hasilnya, kita coba repeat atau modify. Atau dikenal misalnya istilahnya adalah iterasi. Kita iterasi, kita dapatkan satu result yang final gitu ya. Kemudian kita bisa ambil decisions. Jadi tidak hanya terbatas di JS, konsep seperti ini juga sebetulnya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Nah ini karena konteksnya adalah kita terkait dengan JS, kita coba akan aplikasi ini untuk workflow spatial analysis. Jadi ada suatu use case di dunia nyata yang ingin kita analisis. Ada satu questions yang timbul, dan nanti seperti apa decision yang bisa kita ambil. Tentu untuk bisa kita aplikasikan workflow ini, kita butuh tools kalau di dalam pelaksanaannya gitu ya. Nah, di dalam GIS, tipe-tipe analisis juga sangat banyak gitu ya. Kita coba untuk sampaikan yang istilahnya jadi top atau yang paling banyak orang gunakan seperti itu di industri. Pertama, kita kenal istilahnya adalah sebagai overlay analysis. Jadi kita punya dua jenis layer ya kalau di JS. Yang ingin kita cari bagaimana spatial relationship-nya. Contohnya di sini kalau kita sudah punya titik persebaran sekolah, kemudian ada satu kejadian banjir, kemudian dari tim siaga bencana banjir memetakan di mana saja batasan atau luasan banjir yang terjadi gitu ya. Kita bisa tahu sekolah mana saja yang terdampak. Jadi which schools are in the flood zone. Ini bisa kita jawab. Karena kita melihat atau mempertimbangkan yang namanya spatial relationship, atau mungkin istilah yang paling simpel kita sebut sebagai overlay analysis. Atau mungkin belum sampai overlay ya. Ini baru di spatial query analysis. Jadi kita mengquery ketika ada interseksi antara atau pertampalan poligon biru yang ada di belakang ini dengan layer yang ada di depannya adalah titik-titik sekolah, maka pilihlah sekolah yang mana nih yang terdampak oleh banjir. Nanti kita akan dapat listnya gitu ya, list sekolah mana saja yang terdampak banjir atau masuk ke flood zone. Ini yang pertama. Ini paling common dan banyak sekali use case-nya gitu. Mungkin teman-teman juga nanti bisa berkembang ya ide-ide liarnya gitu ya setelah membayangkan
menggunakan GIS bisa sejauh ini ya. Nanti bisa dibayangkan lebih lanjut. Misalkan punya nantinya kalau teman-teman urban planner nih biasanya berkaitan dengan data RDTR nih. Ya, data RDTR, kemudian juga punya misalkan layer bangunan permukiman gitu ya. Kita coba untuk query apakah ada bangunan permukiman yang dibangun di atas satu zona yang tidak diizinkan untuk dibangun permukiman. Nah, ini bisa terjawab dengan tadi spatial relationship. Dan yang lainnya juga, ini sangat luas gitu ya, dan bisa berkembang ide liarnya. Nah, yang kedua terkait dengan proximity. Nah, tadi kita menselect, kalau sekarang coba mengestimate. Jadi bayangan di sini ada satu bentuk layer, titik campground, persebaran lokasi kemahan gitu ya. Proximity inilah mendefinisikan bagaimana satu kuantitas gitu ya. Contohnya misalkan jarak. Sejauh 1 mile, kalau kita buffer, kita create satu zona dalam radius, itu kita akan dapat zonanya dulu nih. Zonanya yang disebut sebagai proximity analysis. Nah, nanti perkara itu akan di-select di dalam zona tersebut ada apa saja. Ini tadi kita bisa mengkombinasikan ya, tadi analisis yang pertama dengan yang kedua. Dan ini juga sangat banyak use case-nya, proximity analysis. Banyak dipakai di industri, teman-teman nanti juga misalkan di masa mendatang atau waktunya internship ya atau magang, kalau ke industri akan banyak nih ditemukan use case memanfaatkan proximity analysis. Ini contohnya datanya titik. Bisa juga diaplikasikan ke data line atau polyline atau bahkan polygon. Mungkin yang menarik kalau kita misalkan punya data polygon jalan gitu ya, kita ingin buffering. Misalkan ada pelebaran satu jalan dari yang awalnya lebarnya 6 meter menjadi 10 meter. Berarti ada penambahan 2 meter di kanan, 2 meter di kiri. Kita bisa lakukan proximity analysis untuk mengetahui dari pelebaran tersebut seperti apa luasan yang baru atau zona jalan yang baru. Nah, nanti perkara berikutnya bisa dilakukan spatial relationship, kita bisa tahu rumah mana saja yang terdampak. Kemudian gedung perkantoran mana yang terdampak, sehingga nanti dilakukan entah itu ganti rugi ataupun upaya yang lain. Ini bisa kita lakukan based on data dan analisis. Nah, yang ketiga ada namanya extraction analysis. Bayangannya adalah extraction analysis setelah kita punya satu dataset dan bertampalan gitu ya datanya. Kemudian kita bisa dapatkan di mana interseksinya seperti itu. Jadi ini akan kalau di secara prakteknya akan menghasilkan layer baru. Contoh extraction analysis ini, misalkan kita ingin mengetahui, katakanlah ini adalah toko gitu ya. Saya punya toko apa yang lagi ramai? Mixu ya mungkin. Mixu. Toko Mixu. B juga Mixu. Kita punya persebarannya di mana, kita lakukan buffering ini. Apakah ada area yang dilayani oleh outlet Mixu A yang beririsan dengan Mixu B? Takutnya ada satu bentuk persaingan, padahal kan sama-sama Mixu nih. Harusnya boleh dong ada satu zona yang sama dilayani oleh dua toko. Nanti bisa terjadi yang namanya kanibalisasi. Nah, ini ekstraksi ini bisa kita dapatkan output dari analisisnya sejauh itu. Ini juga bisa diaplikasikan ke bentuk use case yang lainnya juga, sangat tidak terbatas gitu ya, jadi sangat-sangat luas seperti itu. Kemudian kalau overlay kita mendapatkan informasinya. Jadi kalau tadi ekstraksi adalah untuk mendapatkan perpotongannya, kalau overlay ini mendapatkan informasinya. Jadi tadi kita bisa bayangkan dari si zona tadi ya, zona yang kita interseksikan di yang sebelumnya, itu kita bisa dapatkan informasinya. Ini perpotongan dari kedua tadi ya, use case-nya adalah mixed way. Wilayah tersebut yang saling berpotongan tuh
dari mana sih, output mana dan mana gitu ya. Ini overlay analysis berbicara sampai ke arah sana. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Tadi 4 yang sangat common di industri gitu ya, dan mungkin teman-teman sudah praktekkan juga di perkuliahan. Dan ini terkait dengan tools, kita sebutnya adalah geoprocessing tools yang ada di ArcGIS. Itu ada, kalau di analisis ada conversion, kemudian ada analisis dan data management. Jadi kalau bisa saya coba untuk nanti sedikit campin gitu ya, untuk di ArcGIS Pro sendiri. Jadi kalau teman-teman sambil buka gitu ya, boleh sambil buka untuk di sisi ArcGIS Pro-nya. Jadi di S3 ini untuk di sisi tools analisis kita sebut sebagai geoprocessing tools. Kemudian masing-masing tools ini dia dikelompokkan menjadi satu toolbox gitu ya, dan dinamakan masing-masing gitu ya. Kita butuh toolbox untuk data management. Itu toolsnya ada Xfield, Create File Geodatabase, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman sudah biasa bekerja dengan ArcMap, itu ini ya, kita kenal sebagai namanya Arc Toolbox. Tapi kalau kita bekerja dengan ArcGIS Pro, kita nantinya bisa ke menu view, kemudian ke geoprocessing. Nanti kita klik toolbox, itu akan muncul banyak sekali toolbox gitu ya, yang masing-masing itu memiliki pengelompokan ya berdasarkan fungsinya. Contohnya tadi analisis itu dibagi 5 gitu ya, ada extract, overlay, sampai ke statistik. Dan proximity nih, contohnya tadi yang kita bisa membuat lingkaran itu, proximity-nya adalah dengan buffer. Dengan buffer itu disebutnya sebagai tools gitu ya. Tools buffer ini termasuk dalam toolbox proximity, dalam toolbox analysis tools seperti itu. Oke, berikutnya mungkin ini bukan hands-on ya, lebih ke arah nanti overview dulu. Nanti hands-on-nya ini modulnya terpisah gitu ya teman-teman. Nah, ini sedikit menyampaikan sebelum kita hands-on. Oh ya, mungkin sambil teman-teman bisa download datanya, saya coba untuk share. Oke, materi workshopnya tadi sudah di-share oleh Mbak Nadira. Ini yang belum download, ini saya share untuk shortener link-nya, jadi langsung teman-teman bisa buka dan download materinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini sedikit jump in. Nanti kita bisa sambil demo gitu ya. Di materi ini belum sampai ke sini. Jadi model builder adalah tadi ya, kebayang kalau kita berangkat dari masing-masing case, mungkin tidak hanya satu tools yang dipakai, tapi ada banyak tools. Tadi ya contohnya misalkan ingin tahu apa ya, use case-nya flood zone gitu ya. Flood zone, kemudian kita punya polygon sekolah, titik-titik sekolahan. Itu kalau kita hanya melakukan query mungkin simple gitu ya. Namun kalau sudah menjadi use case, contoh use case-nya di sini. Ini kita punya namanya zona lahar atau lahar zone. Kemudian kita punya juga data namanya parcel gitu ya, atau persil dari satu tanah gitu ya. Kita ingin lakukan dalam satu single click gitu ya, di mana yang berjarak 1000 feet gitu ya dari lahar zone. Jadi parcel mana saja yang dalam radius 1000 feet dari isi lahar zone.
Nah, ini kita bisa otomatis lakukan satu bentuk otomasi gitu ya. Dan ada yang model builder ini. Jadi kita bisa bangun workflow dari banyak tools gitu ya. Kita butuh 2 tools, ini adalah buffer dan intersect, untuk mengetahui di mana saja lokasi parsel yang terdampak dari zona lahar seperti itu. Ini keunggulan dengan model builder. Di model builder kita ini ya secara legenda gitu ya, ataupun penjelasan masing-masing ininya, chartnya. Kalau yang kuning tadi adalah tools-nya, kalau yang biru tua ini adalah input data, kemudian yang hijau output data. Sebenarnya sesimpel itu. Ada 3 komponen: input, proses, output. Biru, kuning, hijau gitu ya. Kalau yang variabel ini kalau kita sudah berkembang nantinya menambahkan parameter yang lainnya. Namun secara simpelnya kita hanya butuh 3 jenis ini saja. Nah, kemudian juga dari model builder tadi bisa kita dapatkan juga namanya adalah Python script-nya. Jadi kalau nanti mau dicoba untuk improve ataupun mau coba di modif-modif gitu ya, bagi teman-teman yang suka ngoprek nih di source code ya dan scripting, ini bisa nih kita peroleh Python script-nya juga dari si model builder tadi. Jadi kita tidak lagi dari awal untuk melakukan script-nya. Kemudian juga kita bisa melakukan scheduling ya, atau penjadwalan. Jadi model yang sudah kita buat tadi biasanya sih kalau di industri akan dijalankan secara berkala gitu ya. Jadi kebayangnya adalah proses ini adalah repetisi gitu ya. Biasanya kalau di industri ini bisa dijalankan sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Itu adalah yang common gitu ya. Contoh yang sudah pernah saya temui, model seperti ini misalkan di satu perusahaan utilitas mengelola air ataupun mengelola telekomunikasi seperti fiber optik dan listrik, itu mereka menjadwalkannya sehari. Karena bagi mereka untuk data 1 hari itu sudah cukup gitu ya. Misalkan terkait dengan data gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kemudian kebocoran air, ini kita bisa lakukan otomasi untuk mendapatkan data ataupun analisis dalam skala harian. Bisa juga nanti bisa di running dalam periode yang lebih singkat gitu ya. Biasanya ini disebutnya sebagai real time analysis. Jadi real time analysis juga sangat banyak dimanfaatkan di industri. Jadi perusahaan-perusahaan yang banyak punya sensor gitu ya, sudah menerapkan IoT, itu mereka ingin real time analysis. Contohnya terkait dengan ketinggian muka air sungai, terkait dengan sensor tracking fleet ya, ataupun armada yang mereka miliki. Ini mereka biasanya ingin real time karena ingin melihat bagaimana pergerakan datanya. Oke, mungkin nanti ini ada sedikit tugas gitu ya yang perlu teman-teman nanti kerjakan, kemudian bisa dikumpulkan. Mungkin nanti Mbak Nadira, pengumpulannya bagaimana Mbak? Tugas yang kira-kira teman-teman bisa kerjakan. Halo Mbak Nadira. Nanti mekanismenya seperti apa ya? Jadi ini teman-teman juga ada assignment, jadi diharapkan di series ini di praktisi mengajar juga terlibat aktif gitu ya. Jadi di sini sesi workshopnya juga nanti bisa mandiri seperti itu. Oke, Mbak Nadiranya mungkin sedang away. Kita lanjut ke modul ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke modul, kurang lebih ada 21 halaman. Jadi teman-teman silahkan buka Argisco-nya.
sambil buka Gizpro, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Seputar spatial analysis. Atau ada materi yang kurang jelas penjelasannya dari saya, mohon diinfokan saja di bagian mana, nanti kami coba bantu untuk jelaskan lagi seperti itu. Silakan sambil kita nunggu untuk membuka Gizpro, teman-teman bisa sambil nanya untuk interaktifnya seperti itu. Oke, Pak Rendra meng-share presensi, jadi silakan bisa diisikan presensinya, teman-teman. Oke, belum ada yang nanya, kita lanjutkan ke modul gitu ya, teman-teman. Jadi silakan dibuka nih di Gizpro-nya. Kemudian kalau sudah dibuka, kita bisa masuk ke ini ya, open untuk bisa membuka project yang sudah di start gitu ya. Oke, jadi sudah kebuka, teman-teman bisa ke menu ini ya, awal di open another project. Kemudian kita browsing tadi yang sudah di-download materinya, kemudian jangan lupa diekstrak dulu. Jadi biar nggak dalam zip gitu ya, tapi diekstrak. Kita ke menu open tadi, terus kemudian ke ini ya, folder hands-on, ada APEW result ke exercise nomor 1. Hands-on APEW result nomor 1. Nah, ini kita buka yang namanya course project.aprx. Kita kalau di modul ini masih di halaman kedua, teman-teman. Oke, kita buka. Dia akan opening project. Nah, ini masih kosongan gini ya, teman-teman. Dibuka masih kosongan. Nah, ini refresh lagi nih materi minggu lalu. Jadi kita buka yang namanya adalah katalog pane. Sudah ada katalog pane-nya. Katalog pane-nya dibuka. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Under project ada beberapa jenis nih katalognya. Ada maps sampai ke locators. Nah, ini kita buka di bagian katalog pane-nya tadi, kita buka di bagian folder. Oke. Jadi kita buka folder, kemudian PEW ya, kemudian ada Washington. Washingtonnya juga di-expand. Akan muncul ada 2 file geodatabase, analysis result sama Mount Rainier Lahars. Kemudian ada juga analysis result dan lahar analisis. Nah, yang akan kita buka adalah yang lahar analysis.mapx. Kita klik kanan, kemudian kita add and open. Oke, kalau sudah akan seperti ini. Ada yang kesulitan sampai di sini, teman-teman sekalian? Bisa
sampaikan aja di kolom chat siapa yang masih ketinggalan. Oke, mungkin sudah bisa semuanya ya di sini. Jika sudah dibuka akan seperti tadi ya tampilannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4 layer. Yang aktif ada 2 ya, lahar zone. Kita bisa turn off, turn on. Yang warna merah, kemudian warna hijau, biru gitu ya. Di zona lahar kalau mungkin gunungnya di sini nih, Mountrainer tadi. Jadi ini adalah zona ketika ada erupsi, laharnya lewat mana nih? Zona laharnya. Biasanya kalau di Indonesia dikenalnya sebagai KRB ya, kawasan rawan bencana oleh BNPB. Itu ada petanya, ada datanya juga. Kemudian parsel ini adalah persil-persilnya yang ada. Cukup banyak ya ternyata persil di sekitar Gunung Rainier tadi. Kalau ingin lebih clear lagi, kita bisa buka base map. Kita ganti ke, kalau pengen yang tampilannya real gitu ya, di dunia nyata seperti apa, kita pilih imagery. Nah ini karena masih polygon blocknya seperti ini, mungkin kalau mau disimbologikan bisa nih diklik saja di bagian kotak abu-abu di layer parcel. Nanti ke properties. Jadi kita hulu gitu ya, nggak ada fill-nya gitu, hanya outline saja. Sekarang kita kasih warna ungu mungkin ya, biar cetar gitu di atas peta. Nah, ini dia. Nah ini adalah parcel-parcel yang ada di sekitar Mountrainer tadi. Nah ini kalau kita lihat ke perkotaan, kita bisa zoom. Banyak parcel-parcel di mana ada rumah ya di situ. Oke, kalau sudah, kita bisa eksplorasi ya tadi ya. Lahar zonnya ada 3 skenario atau 3 case, kemudian ada power plants. Ini adalah posisi pembangkit. Jadi kalau kita aktifkan, ternyata ada juga pembangkit yang berada di zona-zona lahar zone. Nah, ini substation ini adalah gardu ya. Jadi ada juga cukup banyak gardu-gardu yang terdapat di zona-zona lahar zone. Nah, ini kalau mungkin use case di sini adalah ingin tahu terkait dengan situational awareness. Jadi bagaimana kita bisa tahu aset-aset apa saja yang dimiliki pemerintah. Kalau di sini mungkin kalau substation dan power plants yang di Indonesia itu milik PLN gitu ya, yang terdapat di zona rawan bencana, itulah lahar zone. Oke, ini adalah datanya. Kalau sudah, kemudian kita step kedua adalah lakukan setting analysis environment. Jadi dipastikan di menu analysis, kemudian di geoprocessing, ini ada environment. Ini bisa diklik. Nah, kita bisa pastikan bahwasanya default-nya adalah ke Force Project GDP gitu ya. Force Project GDP. Nah, ini workspace workspace default-nya. Nah, ini kita bisa ubah gitu ya si scratch workspace-nya. Tadi kalau kita lihat ini current workspace sama scratch workspace. Jadi kalau scratch workspace ini dijadikan sebagai default workspace atau suatu tempat di mana kita menaruh output dari hasil analisis. Jadi ini kita bisa maintain untuk kita bisa setup di environment kita. Jadi kita tidak perlu lagi lakukan, kalau kita analisis outputnya mau kemana nih, disimpan ke folder A, folder B. Ini kita cukup maintain satu aja bentuk
ruang gitu ya, untuk kita bisa jadikan tempat penyimpanan. Jadi kebayangnya kalau kita di rumah gitu ya, mungkin kalau biasa di rumah bantu orang tua gitu, biasanya ada keranjang pakaian kotor gitu ya. Ya udah itu kita jadikan adalah sebagai skate workspace. Jadi jangan sampai kita taruh di bukan yang tempatnya gitu ya. Jadi udah jadikan aja si ember kah atau keranjang tempat kotor adalah sebagai skate workspace untuk kita bisa menaruh output ya dari pakaian yang sudah kita gunakan setelah sehari-hari berkuliah seperti itu. Ini untuk skate workspace-nya kita bisa ubah. Ini kita bisa navigate. Lokasinya ada di tadi APEW, kemudian ke Washington. Ini akan kita masukkan ke sini nih, ke Mount Rainiers Lahar. Jadi kita siapkan dulu juga file geodatabase kosongan. Jadi kadang kalau di industri ini kita pisah-pisahkan juga mana yang itu adalah geodatabase untuk data dan mana juga geodatabase yang berisikan terkait output-output dari analisis. Ini kita pisahkan supaya nggak bercampur aduk. Teman-teman dari teman user yang lain nggak confuse gitu ya. Ini mana sih yang datanya gitu ya, mana yang hasil analisis. Nah, makanya kita pisahkan. Kalau sudah, kita pastikan bahwasanya tadi ya scratch workspace-nya adalah di Mount Rainier Lahar StoGDB. Kemudian juga output koordinat. Jadi output koordinat ini juga kita tentukan supaya sama ya sistem koordinatnya. Jadi tidak berbeda-beda. Takutnya kalau beda, kalau dia ternyata ada kekeliruan, ini bisa kemana-mana gitu ya lokasinya. Dan sesuai dengan lokasi yang sesungguhnya. Jadi untuk output koordinatnya kita choose current map yang 1. Jadi akan mengikuti semua layer yang ada di sini. Environment kita output datanya akan mengikuti itu. Seperti itu. Kemudian untuk extend, nah ini. Extend ini adalah processing extend berkaitan dengan nanti si tools geoprocessing ini akan tahu nih fitur-fitur mana atau layer mana yang akan diproses. Oke, setelah itu kita ini ya pilih nih si extend-nya. Jadi processing extend-nya nih kita akan mengolah seluruh yang ada di luasan ya ataupun suatu area di mana titik koordinat dari boundary si extend ini itu akan masuk. Jadi yang paling kiri ujung mana, paling kanan bawah ujung mana, itu sampai bentuk seperti persegi gitu ya kalau extend. Itulah yang akan kita jadikan sebagai processing. Jadi yang di luar itu nggak akan diproses. Karena kita lihat di sini ya substation-nya sendiri ada yang di luar dari area-area parcel gitu ya, yang di sebelah kiri ini yang tidak ada parcelnya tapi ada substation, nah itu tidak akan kita proses. Jadi extend-nya kita akan pilih parcel. Kalau sudah, kita oke. Nah, sudah siap untuk melakukan analisis. Nah, yang pertama kita akan melakukan analisis buffer. Nah, buffer tadi ya sudah kita sampaikan masuk ke dalam proximity analysis. Ini paling common juga dan paling simpel pendekatannya. Contohnya di sini kita akan melakukan you have determined. Jadi kamu akan menentukan fokus analisisnya adalah pada Lahar zone dan area yang ada di 1000 feet dari Lahar zone. Jadi kita akan melakukan buffer Lahar zone. Jadi kita akan masuk ke Explore lagi. Ini sudah masuk ke halaman 4. Kita ke menu analisis. Kemudian ke menu buffer gitu ya. Karena buffer ini sudah sangat common dipakai. Jadi biasanya oleh Explore secara default dia akan masuk ke sini ya.
apa namanya shortcut seperti ini. Namun kalau kita mau cari juga bisa nanti ke geoprocessing, ke toolbox, kemudian ke analisis, ke proximity, itu ada buffer. Nah, ini kalau kita klik buffer akan akses ke tools tadi ya untuk melakukan proximity analysis. Kita input feature-nya adalah layer zone. Oke, input laharnya adalah layer zone. Outputnya adalah lahar zone buffer lahar buffer 1000 feet. Distance, nah ini yang akan jadi apa namanya penentu gitu ya, proximity-nya mau sejauh apa. Nah ini kita bisa isikan 1000. Nah kita harus isikan juga unitnya. Jadi kita mau based on unit yang ada atau dari kolom gitu dia bisa. Nah ini kita pilih unit ya. Ini pakainya adalah feet untuk di ininya ya, itu international feet. Nah, ini site type-nya juga kita bisa pilih apakah nanti kita hanya ingin membuat proximity-nya di kanan saja atau di kiri saja dari si feature atau full gitu ya. Kemudian metodologi juga ini berkaitan dengan planar ataupun geodesic. Jadi kalau planar biasanya untuk area kecil skalanya, kalau geodesic ini memperhatikan juga kelengkungan bumi gitu ya. Resolve type-nya ini kalau mau kita resolve ini output-nya jadi satu bentuk bagian gitu ya, tidak terpecah-pecah. Ini kita default aja yang lainnya. Oke, kalau sudah kita setup tadi adalah lahar zone yang kita pilih sebagai input feature. Outputnya kita beri nama lahar buffer underscore 1000 feet dan distance-nya adalah 1000 international feet. Oke, kalau sudah kita klik kan nah ini sudah didapatkan ya hasilnya. Kalau kita matikan dulu si parcelnya dan layer yang lain, kita akan menemukan perbedaan. Apa itu buffer analysis atau proximity ya, bagian dari proximity. Jadi kalau kita zoom in, teman-teman sekalian, nah ini kita punya satu layer masternya ya, originalnya seperti ini nih. Kawasan zona, kawasan atau zona lahar gitu ya. Yang case 1, case 2, case 3. Nah kalau kita buffer, tadi ya ingin tahu kanan kiri atau yang berjarak 1000 feet dari buffer zone itu di mana saja sih? Kita bisa dapatkan seperti ini nih. Nah ini kalau ada seperti ini 1000 ya gitu ya jaraknya. Kalau mau kita ukur untuk memastikan juga bisa ke menu map dan ke bagian measure. Kita measure distance. Kita bisa ukur nih sini nih. Nah ini 1000 feet gitu ya teman-teman nih. Bisa lihat 1000 feet. Jadi precise karena memang based on dari metodologi dan algoritma di software-nya. Jadi bisa dipastikan boundary ini jaraknya 1000 dari 1000 feet dari si lahar zone tadi. Itu jadi kita bisa tahu nih di sini mana saja zona-zona yang berjarak 1000 feet atau dalam radius 1000 feet dari si zone. Nah ini kalau diaplikasikan ke use case lain juga bisa ya teman-teman. Kalau mau tahu, ini contohnya tadi ada, nah ini katakanlah ini ya jalan, kemudian ada pelebaran jalan. Kita bisa tahu pelebaran jalannya itu sejauh apa. Tentu akan ada keterdampak karena ada pembangunan baru kan. Akan tahu berapa luasan hutan yang harus dibabat gitu ya. Tahu berapa rumah yang harus dilakukan ganti rugi.
dan lain sebagainya. Inilah proximity analysis. Oke, berikutnya kita mau ekstrak nih utilities yang ada di dalam 1000 feet dari lahar zone. Nah, ini adalah yang disebut sebagai extraction ya, ada extraction analysis. Jadi ingin tahu nih, utilities mana sih yang, sorry, ini ya, spatial relationship ya, based on spatial relationship. Jadi untuk kita bisa tahu di mana lokasi-lokasi utilities yang berada di 1000 feet dari lahar zone. Nah, ini kita aktifkan layer substation dan juga layer power plant. Kita sudah sampai ke halaman 4. Sekarang ke halaman 5. Oke, kalau sudah, kita akan pakai tools namanya adalah clip. Clip, kita bisa ke menu analisis. Kemudian ini clip ya. Nah, ini akan kita inputkan. Adalah inputnya apa? Inputnya adalah substation. Satu-satu ya, teman-teman. Substation. Clip feature-nya adalah buffer zone yang 1000 feet. Kita beri nama, outputnya adalah substation within 1000 feet. Nah, ini kita inputnya adalah punya layer substation. Substation itu yang tadi ya, gardu. Kalau hanya kayak gini kita mungkin bisa lihat ya, oh substation ini ada nih di dalam 1000 feet dari lahar zone. Substation ini juga ada, tapi itu kan based on visual gitu ya. Kita ingin dapat yang lebih ekstra, karena juga kita ngitungin satu-satu juga akan sangat lama gitu ya. Makanya kita dibantu oleh GIS untuk mengidentifikasi dengan lebih cepat. Clip feature-nya adalah tadi ya, si lahar buffer 100 itu. Kita berikan nama outputnya adalah substation within 1000 feet. Kita run. Kalau kita matikan yang si substation WA, ini akan dapat nih substation mana saja yang berada di 100.000 feet dari si lahar zone. Nah, ini kalau kita mau zoom in untuk ngecek, bener nggak sih outputnya itu benar-benar di 1000 masuk ke dalam 1000 feet, ini kita bisa cek. Nah, kita bisa lihat juga nih mana sih yang nggak masuk, bener nggak sih toolsnya ini berjalan sesuai ini. Nah, ini contohnya ini. Jadi dia di luar dari 1000 feet dari si lahar zone, dan dia nggak terselect gitu ya. Gitu. Nah, ini yang pertama untuk running si substation. Yang kedua kita ingin running untuk, yang kedua adalah power plants-nya. Power plants, pembangkit listrik, aktifkan layernya. Power plants-nya banyak ya. Nah, ini kita masukkan silar 1000 feet, yaitu sebagai clip feature. Kemudian kita ganti nama within 1000 feet. Oke, kita running. Nah, ini kita akan dapatkan nih power plant mana yang berada di zona 1000 feet dari si lahar zone. Bisa lihat ya di sini ya, teman-teman. Nah, kita sudah dapat 2 layer baru nih. Kita bisa tahu di mana yang berada di 1000 feet dari lahar zone untuk aset utilitas berupa substation dan power plants.
Nah, kita bisa tahu detail lebih lanjutnya ya di atribut table-nya ya, teman-teman. Kita klik kanan, dan di atribut table, kita bisa tahu nih, namanya apa, operator, dan lain sebagainya. Jadi ini sifatnya adalah membuat layer baru. Dan atribut yang atau layer yang terekstrak gitu ya, itu hanya yang interseksi tadi ya, karena kita pakai close clip. Dan clip ini hanya menjaga atribut table dari input feature-nya aja. Jadi ini tidak bercampur dengan atribut table dari si Laharzo. Jadi kita belum tahu nih, ini kan ada 3 case nih ya. Case 1, 2, 3 sebenarnya masuk ke mana sih? Case 1, case 2, case 3 ini belum tahu. Karena kita di sini hanya ingin tahu di mana saja yang dalam radius 1000 feet dari si Laharzo. Kita belum tahu lebih lanjut kalau si power plants Cowlitz Falls ini yang dioperatorkan oleh si put number 1 of Lewis County itu dia di zona berapa sih atau di case berapa sih? Nah, zonanya ini kita belum tahu. Makanya kita akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Oke, kita matikan dulu tadi layer-layernya. Nah, kita akan lanjut ke yang namanya intersect. Jadi nanti teman-teman akan menemukan perbedaan dasar ya, apa yang disebut clip dan apa yang disebut intersect, dan kapan harus menggunakan clip dan kapan harus menggunakan intersect. Oke, kita ingin masukkan lagi ke menu analysis. Ini kita bisa expand ke menu intersect. Oleh feature gitu ya, intersect. Nah, ini di bagian feature-nya kita inputkan lahar zone-nya. Lahar zone ya. Lahar zone aja bukan yang 1000 feet. Kemudian yang kedua kita isikan substation-nya, teman-teman. Kita berikan nama lahar ada zones underscore substation WA intersect. Yang lain kita default aja. Jadi di intersect ini kita akan masukkan 2 input, lahar dan substation-nya. Kalau tadi kita inputnya adalah si substation dan clip feature-nya sebagai selektornya. Jadi kalau ini kita ingin tahu case-nya adalah tadi ya, kita di clip belum menemukan bahwa substation atau power plant itu ada di skenario berapa dari si case lahar zone tadi. Oke, kita running. Nah, kita dapat outputnya. Intersect. Nah, kita ekspor nih result hasilnya. Kita coba buka dua-duanya ya. Atribut table yang pertama, substation within 1000 sama lahar zone. Nah, ini kita coba untuk buat 2 sisi. Nah, sini. Ada perbedaan teman-teman. Kalau kita lihat object ID oke, shape-nya oke. Nah, tiba-tiba megawatt gitu ya. Kalau yang substation within 1000 feet tadi. Karena dia hanya benar-benar menjaga atribut table si input feature-nya saja. Itu adalah clip. Kalau intersect itu menambahkan juga atribut table dari feature yang lainnya atau layer yang lain. Makanya di dalam satu layer kita akan menemukan perpaduan atau kombinasi 2 atribut table dari 2 layer. Kita bisa tahu nih FID lahar zone-nya 1, case 1 untuk Cowlitz Falls. Nah, kita bisa tahu nih jadinya. Cowlitz Falls ada di case 1. Skenario case 1.
Nah, sekarang udah tahu nih teman-teman perbedaan clip. Clip adalah attribute-tabelnya sesuai dengan input dan feature-nya. Kalau intersect itu akan menggabungkan dua attribute table dari dua sumber yang saling beririsan. Jadi nanti disesuaikan lagi teman-teman ketika mendapatkan suatu pertanyaan ya, pertanyaan bisnis atau pertanyaan teknis. Saya mau tahu di mana saja lokasi rumah yang terdampak banjir. Itu akan dijawab dengan clip. Kalau intersect pertanyaan jadi gini. Saya ingin tahu di mana saja rumah yang terdampak banjir dan saya tahu juga tingkat keparahan banjirnya seberapa. Karena di layer banjir biasanya ada ini ya levelnya, apakah dia terkait dengan bahayanya adalah bahaya rendah, bahaya sedang, atau bahaya tinggi. Nah, itu kita pilih intersect. Jadi itu dua tools analisis yang kita kenalkan di sini. Kita tahu perbedaannya, bahwasanya kita bisa dapat atribut table lain ya dari analisis intersect. Nah, step yang ketujuh nih, halaman ke-9. Kita akan lakukan joining antara atribut tadi ya, lahar zone ke substation. Jadi kita akan menggunakan yang namanya spatial join. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kita udah hampir 50% dari modul. Silakan apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada penyampaian yang kurang jelas dari kami. Monggo, nanti kami bantu untuk jelaskan kembali. Oke, kalau tidak kita lanjutkan step 7. Jadi step 7 ini kita akan pakai yang namanya spatial join untuk menggabungkan tadi ya si lahar zone tersebut ke substation based on dari relationship. Oke, kenapa kita pakai ini? Karena kelemahannya kalau intersect tentunya kita hanya bisa tahu yang benar-benar beririsan atau berpotongan dengan si lahar zone tadi ya. Jadi kalau kita lihat jumlahnya pun beda tadi ya. Kalau si atribut table-nya si substation 1000 feet sama dengan yang intersect itu beda. Ini di sini kita bisa lihat ada 51 sama 45. Berarti ada 6 nih yang nggak termasuk. 6 ini adalah yang berada di 1000 feet dari si lahar zone. Jadi makanya untuk menjawab pertanyaan di mana sih semua substation yang ada di dalam 1000 feet dari lahar zone itu di case berapa ya, atau skenario berapa seperti itu. Nah, ini kita akan coba lakukan proses analisis dengan spatial join. Jadi clear bahwasanya kalau kita menggunakan intersect itu hanya benar-benar yang saling interseksi aja gitu ya. Sementara yang di luar itu tidak akan masuk ke dalam si hasil outputnya seperti itu.
Jadi yang awalnya 51, jadi kita tahu bahwanya sebenarnya ada 1000, sebenarnya ada 51 gardu loh yang berada di dalam 1000 feet dari lahar zone. Tapi kalau kita intersect, ternyata hanya ada 45. Nah, ini kita pakai teknik yang kedua yang namanya adalah spatial join. Kita matikan. Nah, spatial join ini kita pilih target feature-nya adalah si substation within 1000 feet. Join feature-nya adalah lahar zone. Jadi kita akan mendapatkan zona atau skenario ya, case 1, case 2, atau case 3 untuk ke-51 feature tadi ya, substation yang ada di 1000 feet dari lahar zone. Kita beri nama. Nah ini join operation. Join operation kita pakai bantuan. Jadi one-to-one ini adalah ketika kita ini ya menjoinkan dari multiple feature ke satu single target gitu ya. Kalau one-to-one ini kalau kebalikannya gitu ya. Jadi satu feature kemudian itu bisa berrelasi dengan banyak layer yang lain seperti itu. Oke, kemudian untuk di sisi apa namanya yang lain kita di defaultkan saja gitu ya. Dengan match option yang dipastikan adalah intersect. Nah, kita bisa pilih beberapa ya. Ada within, ada identical dan sebagainya. Ini bisa dieksplor sendiri nanti. Nah, kita dapatkan substation spatial join. Ini total ada 51. Kemudian di bagian belakang ya, kita akan dapat nih skenario-nya. Jadi kalau 0, contohnya 0 nih. Ini berarti memang dia di luar ya. Kalau 0 berarti dia tidak termasuk dalam case 1, case 2, atau case 3. Atau zona bahayanya mungkin ya. Karena dia berada di luar dari si lahar zone master datanya. Kita coba cek nih, 6 di mana sih? Oh, 6 ada di sini. Nah, ini. Posisinya dia tidak masuk ya ke dalam skenario. Tapi dia masuk ke radius 1000 feet dari si lahar zone. Tapi nggak masuk skenario. Jadi bisa dibilang yang 00 ini kalau boleh dibilang case-nya ada 1, 2, 3, mungkin bisa dibuat jadi case 4 gitu ya. Jadi kalau ini tingkat keparahan case 1 ini paling tinggi, sangat rawan, kemudian kerawanan sedang, mungkin kerawanannya rendah gitu ya. Kerawanannya rendah seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari spatial join. Kita bisa mendapatkan informasi dari atribut table layer yang lain dengan hubungan spasial gitu ya, yaitu intersect based on dari lokasinya seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir kita ingin lakukan summarize, yaitu kita ingin tahu sebetulnya substation yang tadi ya intersect dengan original lahar zone itu total megawattnya ada berapa sih? Ini kan jadi ini ya satu insight bahwasanya potensi kalau ada lahar yang berada di lahar zone itu bisa tahu ada berapa kapasitasnya, berapa megawatt. Jadi bisa diestimasi juga kalau ada satu gangguan sekian megawatt itu akan berpengaruh atau berdampak pada sekian pelanggan gitu. Ini adalah biasanya terkait dengan pertanyaan bisnis ya ketika ada di industri seperti itu. Ini kita bisa ke layer substation yang
tadi kita pakai spatial join. Kita klik kanan. Di bagian attribute table kita cari field ini namanya skenario field ya. Ini kita lakukan yang namanya lakukan sunrise. Oke. Nah, beri nama namanya adalah skenario statistik. Kita pakai megawatt. Nah, ini statistiknya sum ya. Kita bisa pakai banyak. Median, mean. Ini kita pakai sum. Oke. Kalau sudah, klik OK. Hasilnya skenario. Nah, ini akan dihasilkan satu bentuk tabel baru nih. Kita buka. Nah, ini akan didapatkan ya. Yang case 0 ya, case 0, berarti nggak termasuk di 1, 2, 3. Itu total ada 1165 megawatt. Case 1 2421 dan case 2 nih 3952. Total dari 51 substation atau gardu yang ada dalam radius 1000 feet dari lahar zone. Ini nih informasi yang kita bisa dapatkan insight. Jadi ini adalah pentingnya analisis. Jadi kalau ditanya, Pak Rifki, bisa nggak sih kita tahu berapa megawatt total dari gardu kita yang berada di 1000 feet dari zona lahar dan dikelompokkan berdasarkan skenario case-nya. Nah, pertanyaan itu ketika dimunculkan, itu kita jawab seperti ini. Jadi kita lakukan tadi ya, kalau step awalnya kita lakukan spatial join, kemudian yang berikutnya kita lakukan skenario summarize seperti ini. Jadi kita bisa menjawab, oh jadi begini Pak, total megawattnya based on dari skenario yang ada di case 1, skenario paling rawan, total ada 16 gardu, totalnya adalah 2421 megawatt. Kalau yang case 2, 29 gardu, kapasitasnya adalah 3.952 watt. Nah, yang 6 gardu itu di luar dari case 1, 2, 3, Pak. Mungkin kerawanannya rendah, tapi jumlah total megawattnya lumayan, sekitar 1165. Jadi dengan pertanyaan seperti itu kita bisa kembali dengan satu bentuk insight ya yang bisa disampaikan. Itulah pentingnya analisis, teman-teman. Oke, kalau sudah kita close artiskro-nya, jangan lupa untuk di-save. Jadi kita sudah belajar tadi analisis simple gitu ya, dengan clip, intersect, spatial join, sampai ke summary statistik. Oke, sebelum masuk ke hands-on yang kedua terkait dengan model builder, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Sebelum kita lanjut. Silahkan, mungkin kalau malu-malu bisa lewat chat aja, monggo, nggak apa-apa. Nanti kita coba jawab untuk concern-nya di mana. Oke. Kita tunggu mungkin sampai 2.50. Monggo, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan sekalian.
Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Lanjutkan untuk berikutnya terkait model builder. Tadi kalau kita di materi belajar terkait dengan apa namanya spatial analysis tools, kita sudah praktekkan dengan clip, dengan intersect, spatial join. Berikutnya adalah model builder. Model builder ini tadi ya, kalau dibayangkan saya pakai beberapa tools, satu persatu kliknya. Bisa dibayangkan kalau sudah kompleks dan itu repetitif. Saya harus melakukan itu sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Itu cukup text time ya kalau kita harus running satu persatu dan berulang-ulang terus. Jadi paling simple dan paling efisien adalah kita buat aja toolsnya, apa yang sering kita lakukan dengan model builder ini. Jadi supaya ada bayangan teman-teman, supaya tadi ya apa yang kita sampaikan terkait dengan model builder, teman-teman ada bayangan nih seperti apa sih dan bentuknya seperti apa. Oke, kalau sudah kita tadi bisa tutup dengan display-nya. Kita bisa buka nanti project yang tadi. Setelah kita ambil buka ini ya. Nah ini course project-nya nanti ke kita buka aja yang tadi, jangan di close, nggak apa-apa juga teman-teman. Seperti folder satu APU result satu APU satu kita buka di bagian folder ada model builder ya. Tadi kalau kita bukanya di awal adalah Washington, kita masuk ke APU. Nah, ini analysis model builder, add and open. Dia akan buka peta baru ya. Di situ kita masih bisa bekerja dalam satu project, tapi beda dua peta gitu ya. Di Arman tuh tidak bisa, harus kita close salah satunya. Kalau kita buka dua Arman juga kadang kurang efisien seperti itu. Oke, kalau sudah, berikutnya kita buka di bagian processing ya. Kasih review dulu seperti apa itu model builder. Klik di bagian toolbox. View, model builder.
Oke, dalam course project nanti kita bisa ya bikin si model buildernya. Mungkin ada sedikit korup ya atau terhapus. Jadi kita skip aja ke halaman 12 sekarang. Jadi kita akan buat model builder, satu proses otomasi workflow yang merangkai beragam tools yang ada di Artisto. Kita bisa ke bagian analisis ke model builder. Ini ada masih kosongan seperti ini. Nah, di sini kita akan pertama cari gitu ya. Buffer. Ini bagian sini kita coba cari. Nah, itu sih deh buffer. Kita bisa di kanan. Terus habis itu add model. Jadi basically kalau kita sambil lihat lagi yang geoprocessing tadi, buffernya, yang user input adalah layernya, toolsnya. Terus kemudian tools ini akan menghasilkan output gitu ya. Jadi ini baru kita belajar tadi ada IPO, input process output. Ini kalau kita add tools aja kita dapatnya adalah PO-nya gitu ya. Proses outputnya. Nah, ini kita bisa double klik di sini. Udah mulai Nah, kita seperti tadi ya, inputkan mana sih yang akan jadi layer inputan. Kita bisa pilih langsung. Outputnya kita beri nama. Langsung buffer. Oke, sudah sama. Distance-nya adalah 1000. International gate ya, teman-teman. Oke, kalau sudah oke, nah dia akan muncul nih. Si data ini akan terpanggil ketika kita sudah setup si toolsnya. Kita save. Jadi ini kalau kita run, ini bisa kita dapatkan nanti outputnya. Ini masih belum tergenerate outputnya. Jadi masih sifatnya adalah kita membuat satu bentuk skenario-nya dulu nih, model builder. Kemudian kita tambahkan juga feature layer. Kita cari video processing tadi. Next ya. Feature. Nah, kita bisa add to model lagi. Taruh di bawahnya. Kita double klik. Outputnya adalah parcel. Outputnya adalah parcel layer. Nah, ini field info yang kita cek adalah total file dan examples. Total file, rasio, dan threshold. Nah, kita oke. Nah, kita sudah dapat dua ya. Dua temporary. Belum bisa kita dapatkan outputnya.
Dan kita tambahkan juga intersect. Nah, tambahkan dari intersect di sini. Add to model. Sebentar di sini gitu ya. Kita double klik. Jadi bukan double klik ya, kita tambahkan satu bentuk hubungan. Jadi kita bisa yang namanya membangun apa namanya connection gitu ya. Kita seperti ini bisa bikin connection, kita dapatkan hubungan ya. Kita mau ngapain sih? Habis bikin buffer, kita intersect gitu ya. Nah, ini sudah nyambung nih. Jadi kalau kita running si intersect ini, dia akan dapat si buffer dan analisisnya seperti itu. Nah, ini di bagian input feature-nya, di bagian intersect kita bisa double click. Nah, ini akan mengambil buffer zone. Dan yang kedua ini kita tambahkan parcel layer. Model ya, dia sebutnya adalah model variabel. Jadi yang belum ada layernya secara sesungguhan gitu ya, belum ada di lokal kita di Value Database, itu disebut sebagai parcel layer. Sifatnya adalah model variabel. Siap. Iya betul parcel layer. Oke, setelah itu untuk bentuknya kita berikan nama sebagai zone buffer model. Zone buffer model. Nah, yang lainnya kita semuakan aja, kita oke. Nah, seperti ini. Jadi akan ada hubungan ya. Gitu. Nah, kita save modelnya. Nah, kemudian kita tambahkan juga partial join ya, teman-teman. Partial join ke dalam sini. Dalam spatial join kita tambahkan sebenarnya kita connect-nya dulu nih. Di connect-nya adalah si zone buffer model tadi ya, yang terakhir. Kita geser ke sini. Nah, ini kita joinkan sebagai input feature ya. Sebagai target feature. Supaya nanti bisa aktif spatial join-nya. Nanti untuk join feature-nya kita pilih count list-nya. Ini kita berikan namanya parcel counting model. Oke, modelnya intersect. Sudah kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita punya satu workflow. Kalau kita lakukan satu persatu mungkin akan takes time gitu ya. Kalau itu harus direpetisi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kayak kita bikin satu otomasi dengan model builder ini. Terakhir ini kita tambahkan summarize atau summarize statistik. Summary statistik. Kita tambahkan ke modelnya. Nah, nanti lanjutkan ya dari si partial join
outputnya nih, tapi sini aja bukan sebagai table. Jadi partial countis model tadi sebagai table, dan di summary statistiknya kita akan isikan output tabelnya adalah namanya partial statistik. Statistiknya ini berupa total val Sampai di sini kalau kita mulai case box-nya adalah kita berikan skenario, name dan skenario. terus saya itu ini sudah ada Oke. Nah, kita lakukan auto layout supaya lebih enak tampilannya. Ini udah jadi satu kesatuan workflow nih teman-teman. Kita save dulu biar kebayang ya nanti sebenarnya kita ngapain dan outputnya apa. Ini kita coba untuk nantinya run, kita running gitu ya di sini. Nanti kita running di sini, ada running. Oke, habis itu setelah kita save modelnya, kita coba nanti run gitu ya. Kita klik, kerjakan satu persatu running gitu ya. Processing yang kita butuhkan. Siapa yang kita bangun, tentunya memudahkan kita ya, efisiensi dalam hal analisis. Jadi bayangkan kalau kita satu persatu untuk melakukan ini, untuk mendapatkan output akhir yang kita inginkan, ini mungkin akan takes time. Kalau di pekerjaan berikutnya kita harus membuat atau melakukan tools secara manual satu persatu. Jadi akan lebih baiknya kita buat yang namanya menggunakan model builder ini. Oke, sudah sampai stasiun join. Oke, sudah selesai. belum. Saya kasih sudah. Ya. Total waktunya kurang lebih 1 menit 16 detik, teman-teman. Jadi saya start tadi jam 3. Terus 1 gitu ya, saya 42. Oke. Sorry, ini totalnya sekitar ya udah 1 menit 15 detik. Oke, nah, terus ini kita nanti bisa cek output di dalam foldernya. Ini ada nih pasal statistik belum muncul di sini, kita bisa cari di bagian database. Kita tambahkan ini. Oh, ya. Ini ada di Montrainer. Partial statistik. Outputnya adalah table. Takutnya memang bukan
Juga ada output yang lainnya bisa saya tambahkan ke dalam maps. Jadi ada parcel counting model, parcel counting model terakhir. Jadi outputnya adalah parcel counting model dan parcel statistik. Tambahkan ke karena. Oke. Ini dia. Jadi tools tadi adalah seleksi. Apa yang kita lakukan tadi ya, sehingga kita hanya memilih benar-benar parcel yang berada di dalam radius atau berinterseksi gitu ya dengan si lahar zone-nya. Kemudian saya coba untuk lihat di parcel statistic table, kita open. Ini di bagian sum totalnya. Kita bisa punya coba ganti gitu ya, di bagian table, di bagian field. Untuk besok. Supaya ini berubah numeriknya jadi bukan numerik ya, tapi currency karena kerugian. Sorry, bukan kerugian tapi nilai parcelnya, total parcel. Ini kita dapatkan outputnya adalah sebetulnya dengan data yang ada, kita punya parcel, punya lahar zone, kita ingin tahu di masing-masing kota itu untuk masing-masing skenario, case 1, case 2, berapa banyak parcel yang ada di lahar zone dan berapa total valuasinya, berapa total nilai tanahnya gitu ya. Nah ini misalkan di kotak untuk case 1 ada 6.847, totalnya adalah 4 miliar US dollar. Yang di case 2 adalah 534 juta. Nah ini adalah output yang kita lakukan pembuatan model builder. Jadi saya bayangkan kalau kita melakukan manual, mungkin bisa, cuma akan take time ketika harus dilakukan repetisi untuk di masa mendatang ya, terus ini berjalan. Nah, ini kita bisa nantinya tahu output dari ini adalah mengetahui di masing-masing kota itu based skenario berapa banyak parcel yang terdampak dan berapa total valuasi nilai tanahnya. Gitu. Oke, berikutnya kita di tahapan terakhir ini sudah make ke halaman 18. Kita save dulu. Ini kita mau share gitu ya, jadi enaknya kita membangun model builder ini bisa kita share ke teman yang lain. Jadi untuk sharingnya kita bisa set up dulu. Di sini tadi ada bagian model. Nanti sistem akan mengolah secara web bagian model. Ini kita akan masuk ke sini, model kita open akan begini. Nah ini kalau kita ingin share ke user akan mudah gitu ya, tinggal masukin data aja. Karena tools analisisnya juga sudah sama ya, sama-sama pakai Aristo, tentu sama tools analisisnya. Sama output layernya juga kita bisa nanti jadikan parameter. Jadi
supaya jadi seperti ini, kalau kita masuk ke tools buffer, mau pakai buffer gitu ya, kita bisa tahu nih input feature-nya apa. Ini kan karena kita sebagai user diminta ya oleh si tools ini memilih inputnya mana. Inilah yang disebut sebagai parameter. Jadi input fitur di set sebagai parameter. Kalau hanya seperti ini saja, kita langsung buka modelnya seperti ini, no parameter. Jadi kita belum bisa pakai, harus masuk ke model builder seperti ini. Supaya memudahkan tim yang lain untuk menggunakan tools ini, kita lakukan ke modelnya, inputkanlah harus di sini, untuk buffer, kita jadikan sebagai parameter. Input parcel kita jadikan sebagai parameter. Kemudian countis kita jadikan parameter. Dan yang terakhir adalah output ya, output dari parcel county model. Kan harapannya Pak, nanti hasil-hasil pemeriksaan bisa melakukan analisis ini Pak secara mandiri dari parameter. Dan tabelnya juga kita jadikan sebagai parameter. Kalau dari kami itu Pak, saya melihatnya ada dua pendekatan yang bisa kita import dari pemeriksaan. Pertama adalah kita bisa membuatkan suatu platform analisis otomasi gitu Pak. Dalam arti pemerintah daerah ini Tadi sudah kita ini langsung membuat sistem dalam arti penerapan algoritma yang tadi itu yang mulai ada data ini dan sebagainya sampai ke pasar statistik ya, countis, pasar bisa countis kita bandot dalam set modelnya. sehingga nanti Jadi kalau kita buka nantinya, ya teman-teman, kita masukin parameter ini Pak, misalkan dengan jalannya dia gitu ya, dia klik nih Pak, user bisa nanti menentukan lahannya mana nih, dia klik sebagai inputan, sistem kita parcelnya mana, ini tinggal panggil aja dari list, karena kita sudah setup sebagai parameter. Nah, nanti bisa juga ditambahkan informasi seperti ini kan masih kosongan ya, kalau kita biasanya lihat di buffer XT, input feature apa sih? The input point, line, or polygon features to be buffered. Gitu. Kalau lebih Jadi kita bisa tambahkan juga seperti itu. dalam visualisasi durasi flat agar nanti cara penggunaannya lebih fleksibel. Nah, ini juga kita bisa tambahkan detailing yang lain. Contohnya misalkan di bagian model bagian di bagian luar atau di mereka sedang ada di buat yang namanya variabel bisa melakukan analisis itu secara dari parameter. Atau pendekatan yang kedua, memang mereka kita ajarkan Parameter secara berupa distance untuk melakukan rangkaian kurs tadi, sehingga nanti yang melakukan setelah itu proses oleh dulu administratifnya menggunakan tools dari Pro itu mereka yang melakukan secara independen. Jadi dari yang hari ini pihak kami tidak membuat suatu tools otomasinya. Bisa jadi nanti mereka yang membuat itu sendiri. Kita bekali mereka dengan workshop misalkan dengan training bagaimana cara melakukan analisis. Kita bisa nanti di bawahnya kita mau custom ya buffernya berapa itu juga bisa distance. Mungkin menjadi satu model otomasi. Jadi mereka yang secara mandiri kalau kita tadi itu kita ubahnya namanya pelatihan atau yang tadi kita yang mungkin itu semua itu pendekatan yang kita lakukan. Betul. Namanya adalah nah ini kita kalau misalnya set password juga bisa ya, misalkan antar kelompok biar kelompok tadi bisa nyontek gitu ya, hanya kelompoknya tahu passwordnya kita set password juga bisa. Jadi memungkinkan juga kalau misalkan sharing toolsnya tanpa ini ya, tanpa password atau dengan password. Seperti itu sudah jadi, kita save lagi. Kita sudah dapat bantu model. Oke.
Jadi sekarang kita tinggal diskusinya lah seperti ini, teman-teman. Kita hapus dulu. Oke. Jadi kalau saya boleh nanya Pak, jadi sebenarnya dalam mereka melakukan proses ini, harapan mereka untuk melakukan Teman-teman bisa ini ya, open aja dan bisa dipilih layarnya dari mana saja. ada sistem Adsol, parcelnya parcel, kontis, parcel, kontis motor satu katakan gitu, statistik satu juga. Statistik kita running. Ini adalah nanti kita berhasil membuat satu model atau satu tools dari model builder. Nanti 1 menit ya, tadi kita tunggu dulu, tadi kita prosesnya 1 menit 16 detik kan. Kita sambil menunggu, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dari rekan-rekan mahasiswa. nanya ini Pak, kenalin mungkin. Oke. Coba. Mau nanya Pak, dari hasil analisis yang sudah dilakukan, Ini sudah selesai. ini akan di-import ke pusat ya? 1 menit 27 detik ya. Kalau kita lihat di bagian analisis, Oke. history, Kalau ini paham ya? kita sukses ya melakukan transisi lahar model. Jadi kita sudah berhasil membuat yang namanya adalah model builder. Jadi untuk bentuknya kita bisa tambahkan ini namanya adalah partial counting nomor 1 dan statistik 1. Itu teman-teman. Jadi kita sudah muncul yang sini ternyata. Kita sudah dapat outputnya dari running tools analysis. Oke, mungkin itu secara overall teman-teman untuk materi analisis di seri kedua ini. Jadi tadi kita secara overview gitu ya, belajar basic analysis spasial dengan split, intersect, dan spatial joints sampai ke perhitungan tabular gitu ya. Dan yang terakhir kita membangun yang namanya model builder ya untuk otomasinya. Jadi once nanti teman-teman butuh melakukan ini lagi di masa mendatang, untuk workflow yang sama tidak lagi satu persatu menjalankannya, tapi bisa simultan secara langsung dari hasil output model builder ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Nadira. Mungkin kalau mau dilanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih banyak ya atas perhatian dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki untuk materinya. Di sini Mas Rifki mau ada kegiatan lagi ya. Jadi ini silakan kalau misalnya mau meninggal.